Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Aksio, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmadina Ahmad dari Sekolah SMK Budi Perkasa. Saya jurusan TKJ Aksio atau ACP1 atau yang biasa dikenal dengan Aksio Kelas Program. Saya akan menjelaskan tentang konten yang akan saya buat, yaitu tentang Service Excellence dan Rejection Management. Dan ada beberapa tipe kepribadian yang dimiliki seorang pelanggan dan pelayan yang berbeda-beda. Dari tugas ini, saya mendapatkan dua kepribadian yang harus saya jelaskan atau saya kerjakan, yaitu yang pertama adalah melankolis dan yang kedua adalah sanguinis. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang dua kepribadian yang akan saya jelaskan nanti, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Service Excellence. Service Excellence adalah salah satu upaya dalam memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan agar kita mampu menciptakan kepuasan atau peminatan yang optimal bagi pelanggan itu sendiri. Dan tujuan Service Excellence sendiri adalah mampu meningkatkan jumlah pelanggan yang akan bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan di masa depan yang akan datang. Dan ada beberapa unsur dalam Service Excellence, yaitu ada 6. Yang pertama adalah attitude, yang kedua adalah ability, yang ketiga ada attention, yang keempat ada appearance, yang kelima ada responsibility, dan yang keenam ada action. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa saja aspek-aspek dalam Service Excellence yang pernah dijelaskan oleh Kak Bintang. Dan aspek-aspek dalam Service Excellence sendiri ada 8, yaitu pertama adalah kepastian, yang kedua adalah keterbukaan, yang ketiga efisiensi, yang keempat adalah trust, yang kelima adalah kesopanan dan keramahan, yang keenam adalah kesediaan dalam melayani, yang ketujuh adalah keahlian, dan yang kedelapan adalah tepati janji dan tepat waktu. Dan saya akan menjelaskan satu persatu dari kedelapan aspek tersebut. Yang pertama adalah kepastian. Kepastian itu diterapkan untuk pelanggan agar informasi yang dihasilkan lebih jelas dan bisa dipahami oleh pelanggan. Dan yang kedua ada keterbukaan. Keterbukaan sangat penting untuk pelanggan yang bisa lebih jelas dengan informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pelanggan atas produk atau jasa tersebut dengan kebutuhan yang diinginkannya. Dan yang ketiga ada efisiensi, maksudnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan tersebut. Dan yang keempat ada trust. Trust adalah kejujuran dan kepercayaan. Kejujuran dan kepercayaan itu sangat penting agar menciptakan suatu layanan yang dapat diandalkan oleh banyak orang. Yang kelima adalah kesopanan dan keramahan. Kesopanan dan keramahan itu wajib di setiap suatu layanan atau melayani suatu pelanggan. Kita harus mempunyai kesopanan dan keramahan agar pelanggan itu sendiri nyaman kepada kita. Yang keenam ada kesediaan dalam melayani. Kesediaan dalam melayani pelanggan dan selalu siap apapun yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketujuh adalah pengetahuan dan keahlian. Pengetahuan dan keahlian juga wajib agar kita tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan itu. Dan yang kedelapan adalah tepati janji dan tepat waktu. Berikan pelayanan yang tepat agar pelanggan itu tidak kecewa kepada kita dan kita bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan itu adalah aspek-aspek yang ada pada Service Excellence yang harus kita contoh dan kita praktekkan saat kita melayani seorang pelanggan. Dan ada beberapa kepribadian seorang pelanggan yang harus kita layani, dan ada beberapa kepribadian tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Dan kepribadian itu ada 4 macam, yaitu pertama sanguinis, kedua melankolis, ketiga flegmatis, dan yang keempat adalah koleris. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang kepribadian sanguinis dengan singkat terlebih dahulu. Kepribadian sanguinis adalah tenang, ceria, mudah bergaul, suka mengobrol, dan humoris. Dan cara melayani pelanggan yang berkepribadian sanguinis dengan cara kita harus ciptakan suasana menyenangkan dengan bertanya-tanya hal-hal yang lucu. Tidak bertele-tele dalam menjelaskan suatu hal yang ditanyakan oleh pelanggan tersebut. Anggap pelanggan sebagai teman sendiri agar tidak terlalu kaku dalam menjelaskan sesuatu kepada pelanggan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang melankolis. Melankolis mempunyai sikap yang detail, humoris, aktif, mudah, dan ekspresif. Dan cara melayani orang yang berkepribadian melankolis sendiri yaitu dengan cara yang pertama, jelaskan lebih detail apa yang harus kalian jelaskan tentang produk tersebut
dan apa yang diinginkan oleh pelanggan itu sendiri. Dan yang kedua, kita harus lebih aktif dalam berbicara dan mampu menjelaskan apapun yang dipertanyakan yang diberikan kepada pelanggan tersebut kepada kita. Dan yang ketiga, kita harus bisa menjelaskan dengan bercanda sedikit agar tidak terlalu kaku, dan kita harus memberikan ekspresi yang baik kepada orang yang berkepribadian melankolis tersebut. Yang ketiga adalah pragmatis. Pragmatis adalah sikap yang tenang atau kalem, menghindari konflik, pendiam akut, sulit beradaptasi dengan orang baru, dan cara melayaninya yaitu dengan kita harus menjelaskan dengan penuh ceria, pilih bahasa yang baik, fokus pada keluhan pelanggan, ketahui tujuan pelanggan, dan berikan layanan yang terbaik kepada pelanggan tersebut. Dan yang terakhir adalah koleris. Koleris mempunyai sikap analisis, cerdas, percaya diri, konsisten, terkesan meremehkan orang. Cara melayaninya yaitu dengan melayani mereka seperti melayani raja, fokus pada masalah pelanggan, so asik dan basa-basi, dan buat pelanggan nyaman dengan kita. Dan dari 4 kepribadian itu, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan 2 kepribadian, yaitu melankolis dan sanguinis. Dan saya akan memberikan contoh cara melayani seorang pelanggan dengan kepribadian tersebut. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menanggapi pelanggan dengan kepribadian melankolis, yaitu dengan cara yang pertama, saya akan memberikan contoh pelayanan yang baik yang ada di rumah sakit hewan. Dan saya akan menjelaskan dengan metode roleplay yang saya sendiri perankan. Dan yang pertama, saya akan melakukan metode roleplay yang ada di rumah sakit hewan. Permisi. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Tunggu di sini. Ada apa ya ini kucingnya? Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Kenapa kucingnya? Ini saya bawa kucing saya kesini karena banyak keluhannya, Bu. Terus karena dia demam. Terus juga kemarin karena nggak mau makan, karena batuk pilek juga. Coba silakan dicek dulu. Oke. Oh, jadi dia demam. Ya. Terus juga nggak mau makan ya? Makan terus Batuk pilek. Oke. Sebentar ya, saya ambil obatnya dulu. Ya, Bu. Dia bisa minum karena mungkin berat badannya itu sekitar 1 kilo nggak sih? Mungkin. Jadi ngasih obatnya itu langsung ke dalam mulutnya ya, 3 kali sehari. Kalau yang obat batuk pileknya, karena ini kucing ya masih kecil, sekitar 4-6 tetes ke dalam mulut. Bisa juga ditaruh di dalam minumannya. Ini dikasihnya setelah dia makan dulu. Setelah mau makan, mau sebelum, tapi lebih baik setelah makan. Oke, terima kasih. Iya. Oke. Ini resep-resepnya ya. Ini 2 jadinya sekitar 40.000 aja. Tunggu sebentar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, semoga cepat sembuh ya kucingnya. Terima kasih. Oke. Selamat datang kembali di kami. Jadi inti dari video tersebut, kita tuh harus siap dengan keluhan pelanggan, dan saat pelanggan itu bertanya kepada kita harus bisa menjelaskan hal apa saja yang harus dijelaskan tentang keluhan-keluhan yang diberikan kepada pelayan ke pelanggan.
terhadap hewannya. Dan yang terpenting adalah kita harus bisa menjelaskan kenapa bisa hewan itu sakit, dan pelayan harus bisa memberikan layanan yang terbaik dan memberikan obat yang dibutuhkan oleh hewan tersebut. Dan yang kedua, saya akan memberikan contoh tentang kepribadian sanguinis dengan pelayanan yang ada di toko komik. Kedua, saya akan menjelaskan metode roleplay yang ada di toko buku komik. Permisi kak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi di sini saya ingin cari komik detektif Conan kak. Ada? Ini banyak pilihan, bisa kakak pilih. Coba saya lihat terlebih dahulu ya kak. Kayaknya saya tertarik dengan yang ini deh mbak. Oh iya mbak, silakan. Saya juga punya rekomendasikan buku yang terbaru, terbaru kali. Coba saya lihat terlebih dahulu ya, mbak. Silakan. Ini juga bagus nih pak. Saya boleh ambil dulu ini? Boleh kak. Ini aja mbak. Saya belum punya rekomendasi buku yang lain. Mbak boleh lihat dulu. Sepertinya ini aja mbak. Oke, ayo kita kasih dulu mbak ya pembayaran. Mbak suka ya baca-baca kayak komik detektif ini? Iya mbak, soalnya di setiap halamannya banyak misteri-misteri yang harus dipecahkan, dan di halaman selanjutnya yang bikin penasaran gitu. Bener mbak, saya juga suka baca komiknya. Itu kayak banyak banget yang buat kita penasaran gitu loh mbak. Iya. Semua totalnya jadi 30.000 ya mbak? Iya, sebentar ya mbak, saya cari waktu dulu. Oke, silakan. Ini mbak. Uangnya 40.000 ya. Ini ntar saya ambil kembali dulu. Ini mbak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya mbak atas bantuannya. Semoga selamat datang kembali di toko buku kami. Semoga hari ini menyenangkan kak. Dan jadi intinya kita harus membuat pelanggan itu nyaman kepada kita dan ajak ngobrol dengan bertanya-tanya apa yang pelanggan sukai, dan berikan informasi yang jelas tentang buku-buku yang ada di sana, dan juga kita harus bersikap ramah. Jadi kepribadian yang bisa kita petik dari kepribadian pelanggan adalah banyak kepribadian pelanggan yang berbeda-beda. Jadi kita tuh harus siap mental dan diharapkan bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga membawa kebaikan dan keuntungan untuk bisnis kita di masa depan. Dan kita harus bisa menjaga kepercayaan pelanggan terhadap bisnis kita. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rahmadina dari Sekolah SMK Budi Perkasa, pamit undur diri, dan biru laut seperti kolam ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pantun, boleh didengarkan nih? Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.